Lo sadar gak sih? Setiap ada demo gede, selalu ada narasi gelap. Kayak tiba-tiba chaos, ada batu beterbangan, ada massa yang brutal. Padahal, banyak rekaman yang nunjukin, kadang yang mukul polisi, ya ternyata polisi juga. Lah, gimana ceritanya? Bro, gue bilang gini, bukan buat musuhin aparat. Gue ngerti kok, polisi itu punya tugas jelas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu bukan kata gue doang, tapi jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, pasal ke-13. Jadi ya, fungsi lo bukan buat manasin situasi, tapi buat nenangin. Apalagi dalam konteks konstitusi, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 jelas bilang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi woi, ingat mandat lo. Lo bukan preman berseragam, lo bukan provokator bayaran, lo itu alat negara yang legitimasinya dari rakyat. Sekarang gini, kita ngomong teori bentar. Dalam ilmu politik ada yang namanya state legitimacy. Menurut Max Weber, negara cuma sah kalau aparatnya bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan emosi atau kepentingan elit. Nah, kalau polisi di lapangan malah manas-manasin, bahkan terkesan lempar batu sembunyi tangan, rakyat jadi ngerasa negara ini kehilangan legitimasinya. Itu bahaya, men. Karena begitu rakyat kehilangan trust, ya bubar jalan. Ada lagi teori spiral of violence dari Johan Galtung. Intinya, kekerasan yang dilakukan aparat bakal memicu kekerasan balik dari rakyat. Lalu spiralnya naik terus sampai chaos. Nah, bukannya lo harusnya jadi rem, lo malah jadi bensin. Itu konyol banget, bro. Lo harusnya tahu, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 udah jelas. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi demo itu bukan dosa, demo itu sah, konstitusional. Kalau rakyat turun ke jalan, itu bukan karena mereka tolol, tapi karena mereka pakai haknya. Tugas lo apa? Menjamin hak itu berjalan dengan aman, bukan bikin tambah ricuh. Gue ngerti ada yang namanya intel di lapangan. Itu wajar banget. Intel itu fungsinya ngawasin, ngumpulin data, jadi early warning system. Tapi kalau intel dipakai buat provokasi, buat bikin rakyat makin panas, itu udah bukan early warning lagi, itu early distraction. Lah, rakyat jadi korban, polisi juga jadi korban. Yang untung siapa? Elit politik. Coba deh lo refleksi pakai teori social contract ala John Locke. Rakyat ngasih sebagian haknya ke negara biar dilindungi, termasuk lewat aparat. Tapi kalau aparat justru jadi sumber bahaya, itu kontrak sosialnya batal. Makanya rakyat jadi marah, makanya rakyat nggak respect. Lo tau nggak? Ada yang namanya teori accountability dalam good governance. Ada dua tipe, horizontal accountability antar lembaga negara, dan vertikal accountability dari negara ke rakyat. Polisi itu jelas ada di vertical accountability. Lo harus jawab ke rakyat, bukan cuma ke atasan lo. Jadi kalau ada chaos, jangan main lempar tanggung jawab ke pihak luar doang. Itu namanya scapegoating. Teori scapegoating bilang, penguasa sering cari kambing hitam buat nutupin kelemahannya. Nah, jangan sampai lo jatuh ke pola itu. Dan gue bilang gini, bukan karena gue benci polisi, gue justru sayang. Karena gue tahu banyak polisi di lapangan itu manusia biasa, punya keluarga, punya anak, punya istri yang nungguin pulang dengan selamat. Tapi kalau lu terus pakai cara kekerasan, terus jadi alat provokasi, makin lama rakyat bakal nganggap lu bukan pelindung, tapi musuh. Itu kasihan banget, bro. Buat lu juga. Ingat kata Samuel Huntington dalam teorinya tentang politik dan militer, stabilitas negara itu nggak cuma ditentukan sama kekuatan senjata, tapi sama kedekatan aparat dengan masyarakat. Kalau polisi makin jauh dari rakyat, makin brutal, makin provokatif, stabilitas bukan makin kuat, tapi makin rapuh. Jadi gue mohon bro, sis, bapak ibu aparat, jangan main brutal-brutalan, jangan main pukul-pukulan, jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau ada masalah, tangkap aja yang jelas, paparkan buktinya, tunjukin proses hukumnya, itu baru fair, itu baru bikin rakyat respect. Dan ingat juga pasal 28.1 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Terutama polisi itu bagian dari pemerintah. Jadi jangan lo yang justru jadi pelanggar HAM. Karena begitu lo langgar, lo bukan cuma lawan rakyat,
Lo lawan konstitusi, gue tutup dengan satu pertanyaan sederhana, tapi pedes. Polisi, lo tuh mau dicatat sejarah sebagai pelindung rakyat atau sebagai provokator kekacauan? Karena pilihan itu ada di tangan lo sekarang.